hari ini hari Jumat Nesa ditemenin sama host kebanggaan kita semua yaitu VS. Gimana sih VS nih? VS. Bukan Victoria's Secret, bukan Valentino Simanjuntak, tapi Vaniko Soekarno. Wah, Jepret, Vanessa di sini. Ajib. DJ Niko memang. Ngeri banget ya Vanessa. Oke, habis tadi menemuin Papi Ropa di SPB, kita kembali lagi ya. Buat kalian Jepret yang kangen gua, lo pilih Mardel apa pilih gue? Wah. Nah agak sulit ini, kalau lu tuh yang bilang out sama yang nanyain agak berimbang, kalau Mardel agak berimbang. Oke. Giliran nggak ada dicari. Iya. Giliran ada Di out-outin. Di-out-outin. Emang Jebretin tuh suka kayak FD ya, kayak floor director gitu. Suruh gitu. out, suruh in. Gitu ya. Keluar masuk emang nggak enak sih keluar masuk. Iya. Tapi Fokus, kalau lihat Nesa. judul hari ini gimana tuh Niko? Aduh, judul hari ini. Kalau cinta jangan gengsi katanya. Antara gengsi dan harga diri beda-beda tipis ya. Emang kalau lu tuh orangnya gengsian nggak? Enggak lah. Enggak. Ngapain sih gengsi zaman sekarang, Bro? Bener sih. Lagi sulit begini zaman pandemi, nggak usah gengsi. Temen Tapi kan gua ada orang yang banyak yang bilang kalau begitu. gengsi itu menunjukkan harga diri. Jadi harga diri itu nggak penting buat lo. Situasional. Situasional. Balik lagi situasional. Ya, Pak, kalau lagi pandemi mah bisa dikurang-kurangin lah. Bisa lah. harganya. Ih, harga BCMC-nya tinggi, ya udah harga pandemi lah. Lu juga gitu kan, Nes? Ya penting Sarimande ada. Ya penting aki mobil kita GeForce Betul, lah. Jadi jangan nggak sampai akan kelewatan. dikurang-kurangin performanya Betul, Niko. lanjut. Fast Moving Automotive Parts punyanya Indonesia. Produk lokal, pabriknya juga di Indonesia. Jadi buat kalian pecinta otomotif, langsung aja follow Instagram GeForce di GeForce_id. Ya, masa sekian lama belum subscribe juga YouTube channelnya di GeForce Santini. Ini kan juga salah satu persyaratan nanti kalau kalian menang kuis buat ngeklaim hadiahnya harus udah follow dan subscribe. Betul. Nah, kalau kalian juga mau lihat produk-produknya, speknya, deskripsi produknya, lalu harganya, bisa langsung aja lihat di e-commerce seperti Tokopedia, Blibli.com, Shopee, Bukalapak dan lain-lain. Manfaatin promonya. Pokoknya jangan gengsi, jangan malu. Daripada ntar nyesel, apalagi urusan cinta ya. Niko. Ini bukan mau curcol loh ini. Kalau kalian suka sama seseorang, bukan sesuatu. Udah tembak aja langsung, Bro. Siap Mama Dede. Kok Mama Dede? Iya, abis lu kayaknya ngasih ujangan-ujangan gitu. Emang Niko ini lagi jatuh cinta lagi apa gimana? Enggak lah. Enggak. Di hati satu pokoknya. Satu aja nggak bisa habis ya. Suka digembok lagi. Hati satu. 500.000. Tahu bodo amat. Kita observasi dulu dari mana aja yang udah Oke, hadir. dari Papua, dari Manokwari, dari Bali. Sragentina. Bukit Tinggi. Iya. Sragentina. Pontianak kalau Nesa baru pulang dari Pontianak tadi pagi. Jayawadi. Pontianak ngapain, Nes? Syuting. Gila. Ngeri banget ya. Kemarin nyampe langsung syuting, habis itu tadi pagi udah balik ke bandar, jadi nggak bisa bawain oleh-oleh. Gitu. Lidah buaya juga nggak dibawain, lidah buaya Pontianak. buaya. Iya. Lu di samping gue lidahnya udah kayak buaya. Sialan. Ya udahlah. Udah aloe vera nih sebelah gue. Lidah buaya ya. Iya. Sialan, aku tahu aja aku butuh lidah buaya. Buat tumbuhin rambut ya. Iya. Oke, siapa lagi dari Aceh, dari Padang, Kalimantan. Dari Iya. Depok, Banjarmasin, Bali, Banjarmasin, Cirebon, Bekasi, dari Belanda juga Depok, ada, dari Hong Kong, Bandung, dari Palembang sudah, Pandeglang, Cirebon, Sragentina udah, Banjarmasin, Sentra Pancoran, Ambon udah tadi, Pontianak udah, Belanda udah, Excel, pada ngumpul semua nih ya, dari Jepang katanya juga ada, wih kece banget. kece banget. Mario. Oke, langsung Sialan. aja lu udah siap di kardus-kardusin. Mardel itu Mario, wih tahu hampir gue ceplosan. Ini dibisikinnya ganas sih setan emang sih Emang dia. suka ada bisikan-bisikan goib ya di situ. Gua hampir aja keceplosan. mau puasa ya, sabar. Oke, hari Selasa Closingan puasa. nih. Iya. Closingan itu kode. Lah gua cuma ngomong. Iya. Lu paling kan ya udahlah. Iya paling Oke. ikut aja. Udah siap di kardus-kardusin sama dua pandit kita? Tapi ada yang mau lewat dulu. Ada yang mau lewat dulu, ada Eloko ya. Betul. Jebret Talks with Eloko. Dia telepon saya, oke waktu itu saya datang dan ketemu sama Bapak Ibu Budianto de Kiridi. Waktu itu mereka jam 7, jam 8 karena macet. Ya. Macet sekarang. Macet banget. Ya macet, kita tahu sekarang kalau saya bicara macet kita tahu kota apa. Karena banyak pertanyaan bagaimana seorang logo sudah main di berbagai klub sampai sekarang, tapi tidak pernah main di kota itu.
Waktu kamu akhirnya main di Persi Kediri, kenapa kamu pulang pergi Surabaya Kediri? Kamu nggak dapat fasilitas buat tinggal di Kediri? Datang ke sana, langsung ke mes, langsung main. Main. Oh itu diizinkan sama klub? Ya bukan, saya tidak pikir seperti itu. Karena saya memang kadang-kadang saya orang aneh saya. Alright, itu dia Jebret Team, Jebret Talks Eloko Series sudah Anda bisa saksikan di Jebret Media TV. Dan malam hari ini ada Pas banget ya, merah Putih. putih, di lu merah putih. merah putih. Tapi ini merah putihnya nyungsep banget Tanpa semalamnya. janjian. Tanpa janjian. Tapi yang jelas ada Hanif, pembela tim sayur, dan ada salah satu pandit yang sepertinya akan menambah embel-embel jabatan aktor sebentar lagi. Sorry, udah dari 2011 gua mah kalau layar lebar, maaf ya. Siap, Bang, film apa lagi Bang? Bocoran dong Bang. Web series. Web series. Syutingnya di kota mana aja Bang? Kemarin Mekarta tanggal 1. Lemes banget sih lu. Tanggal 1 Mekarta. Kemarin tanggal 8 di Cibubur, Cibubur. dekat Karnos. Masih ada seri selanjutnya Masih ada 1 take lagi. di kota? Belum tahu. Oh, belum tahu. Kan Oke. kalau callingan gitu, lu tahu sendiri. Iya. Besok jam berapa baru jam 11 sekarang. Besok standby jam sekian di sini. Lu tahu sendiri. Oh, lu belum pernah sih ya? Wes, saya tolak-tolak Pak. Nah itu dia, Mak. Ya, belum pernah dong jadinya kalau ditolak. Rumah gue yang sering dipakai syuting tuh. Nah, tuh iyalah rumah orang kaya Ah, di kagak. Mahakam. Rumah itu. Dulu zaman Mahakam 90-an ada yang nongkrong nggak depan rumah lu? Weh, ya nongkrong Iya, pendek. makanya itu maksud gua gitu. Lu nggak tergoda gitu? Enggak lah. Yang ada gue yang digoda Bang. Karena kan Lo kan anak malam juga Bang. Pertengahan kan gila lu nongkrong di Mahakam. Udah ya. kan gitu ya. Hanif nggak ngerti pokoknya. Nif, paham kan Nif? Kalau nggak makanya milenial gua. makanya ke Tirtayasa tuh. belum Tirta ada Yasa. KTS. Bu Respang juga dulu masih on Oh fire. iya. kan? Bu Respang sama Bu Reskor. Fokus bro, kita bahas bola bukan yang aneh-aneh ya. Bu Respang ya pas. Anjir. Bu Reskor mah son. Iya. Iya kan? Oh iya. Nah, ada dong. Iya, Bu Selalu Respang. relate. Iya. Kenapa Bu Reskor? Karena ada Hanif. Ada kan? Hanif di sini. Taruhan belain Spurs. Betul. Challenge-nya. Masih bisa lah Nif ya. Barang pasti tuh. Barang pasti. Tapi yang jelas ini saingannya Spurs kalau nggak ada Arsenal ya siapa lagi? Arsenal semalam kalau lihat gimana tuh lini depan nih My antara friend. eh, Arsenal masih ada 7 game. Ya. Oke. Semua bisa dikalahin kecuali City. Oke. Tapi My tetap aja friend, di lu papan jangan tengah. kardus. Tapi kan yang jadi persoalan semalam, ini banyak banget peluangnya ya. Ini entah apa karena mental pemainnya atau emang lagi nggak hoki aja atau ada faktor lain menurut lo nih? Kalau Lawan Slavia Prah loh, peringkat 1 loh itu di Kalau buat gue Republik kita Ceko. bedah dari pemain yang paling underperform musim ini buat gue. Itu adalah si Pierre-Emerick Aubameyang. Ini historinya sama. Setelah perpanjang kontrak, Oke. sama kayak Mesut Ozil, perpanjang kontrak digaji mahal, langsung flop gitu. Dan gue nggak ngelihat dia rediscover formnya. Setelah kembali diberikan kesempatan, yang berubah kan cuma gaya rambutnya aja. Nah semalam Ya. begitu. Dia Berada- pernah bikin hat-trick loh, lu nggak boleh gitu dong. Ya tapi kan kalau lo compare sama musim lalu, dia kan luar biasa bang. Ya tapi kan kemarin emang mungkin lagi hari jeleknya dia aja. Hari Kayaknya lu jeleknya gak suka dia- banget sama ha- Arsenal. harinya- Gua jadi hari pengganti jeleknya- Justin nih. Justin sama gua. Hari jeleknya tiap hari sekarang. Apalagi ganti rambut, model rambut kayak siapa? Monster apa tuh? Ih Gua lupa, kagak, ya. si ini. Aduh lupa lah gua namanya itu. Predator. Bukan. Gervinho. Travis Scott. Bukan, pacarnya si Kylie Jenner. Oh, Travis Scott. Travis Scott. Nah, Gua itu ngomong dia. tadi, bilang tadi Nah lu Travis lihat Scott. tuh, lu bilang Travis Scott bang. iya, gue Travis Nico. Scott. Iya, iya. Nah lu lihat kan makin gak jelas. Udah gitu kan dia juga mulai indisipliner. Kemarin Kelilipan rambut lo itu ya. waktu match day nggak dikeluarin sama beberapa pertandingan lalu gara-gara dia telat kan gitu. Ini kan kapten gitu. Oke. Lo seharusnya diberikan di reward dengan kontrak yang begitu besar, harusnya lo membayar dengan performance. Nah ini kan gue lihat Pemain pengganti enggak, justru menurut gue Arsenal itu sekarang sangat bergantung sama pemain mudanya, Emil Smith Rowe sama si Bukayo Saka. Ketika kedua pemain ini nggak perform, yang lain ikut nggak perform. Tapi menurut lu udah nggak butuh Aubameyang lagi dong kalau mengandalkan Kalau pemain muda. main kayak gini ngapain? Apaan yang mesti dibutuhkan Aubameyang? Iya, jadi pemain pengganti juga begitu bang. Gak bisa memberikan solusi gitu loh di lini depan. Gua sebenarnya ngeliat Aubameyang dari pertama, maaf aja nih ya, maaf ya sebelumnya ya gitu loh. Pada saat dia pertama muncul gua lihat dia masih pakai behel, gua tuh mau ketawa. Bener. Bang gua lu bilang. kan ceritanya gantiin Ada Justin. nggak fotonya Aubameyang pakai bel? Boleh dimasukin. Ada, awal-awal bener Iya, kan dia pakai bener. behel. Maksud Bukan, gua, berarti lu pelupa. pemain pro,
terus umur mungkin udah 26 27 gitu ya. Terus lo pakai behel gitu. Apa sih gitu. Gua lah ini fokusnya di mana ini orang gitu loh. Emang gigi lu sorry ya sejelek apa sih sampai harus lu rapikan seperti itu. Memang itu hak dia. Cuma maksud gua inilah perbedaan antara sepak bola zaman sekarang sama zaman dulu. Karena udah fokusnya semakin melebar, karena juga industrinya semakin menggurita, terus mereka bisa menjadi bintang iklan. Kalau dulu kan mungkin paling yang jadi bintang iklan Beckham. Iya kan? Beckham lah, Raul, Citra wajah. mungkin Maldini gitu-gitu kan. Kalau sekarang kan enggak gitu loh. Selagi dengan adanya sosmed ya lu bisa mengangkat citra lu di situ, ya selesai gitu. Bahkan bisa digaji endorsean lu lebih gede daripada gaji sebagai pemain gitu. Nah, kali kau ini gigi orang dia kan gitu juga. Kayak gonta-ganti gaya rambut masih pakai itu ya. Menurut gua fokusnya memang udah nggak 100% di bola. Iya, dan tadi malam kan sebenarnya technically yang pemain intinya Arsenal yang nggak main cuma Tierney kan. Betul. Yes. Sisanya itu kan tim terbaiknya Arsenal per iya. se gitu kan. Cuman tetap ini Slavia Prah gitu, harusnya lo bisa Tapi lu peringkat nggak satu bisa, loh, Bang. lu Belum tidak bisa terkalahkan di liga. underestimate tim-tim dari Eropa Timur Eropa juga. Dan Timur. ini kayaknya kita bahas waktu Udah undian berapa? deh. Sama lu juga Iya. kalau gua nggak salah. Berapa gitu. minggu, Gua berapa bilang, bulan lalu tuh? Iya kan, lu nggak bisa mengunderestimate tim-tim dari Eropa Timur. Once mereka lagi bagus banget gitu loh. Pun dengan tim nasionalnya, Ceko, Yugoslavia zaman dulu, Kroasia gitu kan. Pada saat mereka lagi bagus banget dan pemain mereka rata-rata underrated. Dari siapa sih main Slavia yang lu tahu? Kan hampir tidak ada yang memperhatikan pemain mereka gitu loh. Ini gue siaran sama Bang Fu ketika undian Liga Eropa itu, dan dia kan? bilang sama waktu itu, wah ini bisa All England Final nih gitu kan. Sekarang nih ini Eropa Timur gitu. Tapi kan belum selesai, ada leg Tadi kedua. kan gua bilang bahwa kemarin tuh bisa All England karena kan Arsenal lagi bagus kan gitu. Tapi kan waktu itu juga seingat gua bilang bahwa Slavia bukan lawan yang ringan bagi Arsenal gitu. Karena yang dia kalian Leicester, Rangers tuh lagi bagus-bagusnya loh. Disikat under juga. Steven Gerrard gitu loh. Orang Jadi, juara. Iya, dan dia itu tadi gue bilang bahwa tim-tim Eropa Timur kalau emang lagi bagus gitu ya, lu nggak bisa prediksi sama sekali. Dan memang Arsenalnya emang bapuk aja dini hari tadi. Lu lihat si siapa Lakadinho ya? Gila, one on one bro. Tapi itu justru menunjukkan mereka nggak perlu menang. Butuh seri aja. Enggak, pamer skill aja. Men, Gokil. siapa sih yang nggak Lacazette jiper? gokil semalam. Lu kasih crossbar challenge kayak gitu Iya. di pertandingan normal? Aduh, nggak ngerti gue sama Lacazette nih, kenapa itu yang dipasang? Mungkin Aubameyang yang dipasang dari awal beda juga ceritanya. Belum tentu. Belum tentu tambah bapuk lagi ya. Tapi yang yang jadi permasalahan Arsenal nggak aja di lini depan bro. Ada 4 kali peluang yang ya harusnya bisa gol, bisa menang lah istilahnya. Tapi lini belakang kenapa nggak bisa fokus gitu loh? Butuh berapa menit lagi lah itu di lini belakang. Kenapa itu lini belakang Arsenal bisa kehilangan? Ya sengaja bisa lah mengamankan 3 poin itu, justru 1 poin karena kelengahan di lini belakang seperti itu di menit-menit akhir. Ya itu nggak pertama kali kan ini terjadi di Arsenal gitu kan. Kalau lu lihat sosok pemimpinnya di sini kan dengan gak adanya David Luiz gitu ya. Mau nggak mau secara mental sedikit berpengaruh. Terutama kan Gabriel Magalhaes ketika melawan City pertandingan sebelumnya itu jelek banget kan mainnya gitu. Bukan lawan City, yang Arsenal kalah 3-0 itu lawan siapa? Liverpool. Yang dia blunder kan 2 kali. Ini secara level of confidence kan dia lagi nggak dalam ini terbaik lah gitu. Sementara alternatifnya kan nggak banyak sekarang di ini belakangnya Arsenal yang bisa dipakai yang sama lah sama dia. Selevelnya dia maksud gua. Dan kalau lu lihat ya back sayap full backnya pun kalau gua lihat nama Hector Bellerin dan Cedric Soares secara defensif gua nggak nyaman gitu, dalam artian nggak akan memberikan gua perlindungan defensif cover yang cukup gitu. Terutama dari sisi Bellerin sih yang memang lebih kalah secara fisik dan lebih sering overlap ke depan gitu. Itu yang membuat ya kalau memang gaya permainannya untuk mempertahankan keunggulan ya berat gitu, karena timnya nggak didesain untuk itu, untuk bertahan. Jadi kelemahan lo ada di sisi Hector Bellerin seperti yang Anda bilang gitu. Enggak sih, kolektif sih memang. Semua ya? Kolektif. Emang nggak perform gitu loh kan. Maksudnya ya kita tidak bisa menafikan juga kalau memang Arsenal lagi in their good day gitu ya. Mereka termasuk salah satu tim yang bagus walaupun emang susah untuk naik ke papan atas di IPL gitu. Tapi kan beberapa penampilan mereka kan juga bukan penampilan yang ancur-ancuran gitu maksudnya. Jadi semalam itu di luar memang Slavianya juga punya ngotot khas Eropa Timur tadi gue bilang gitu ya. Sama emang udah apes aja gitu. Karena kalau pada saat si
Lacazette tidak bisa bikin gol dengan peluang itu, lu nggak bisa nyalain pelatih dong, udah gitu. Itu kan emang kemampuan teknis. Cruyff pernah bilang sepak bola itu 60% taktik, 40% itu penampilan lapangan. Kalau nggak salah lebih kurang Pemain. begitulah gitu loh, gue lupa. Oke. Ini kalau melihat pertahanan Arsenal terus ada gosip juga Boateng bakal ke Arsenal gitu kan. Kevin kan? Iya. Bukan. Jerome Jerome Boateng ya, Munchen. Kevin. Boateng udah. Tapi sebenarnya Jerome Boateng juga masa-masanya udah lewat juga nih Bang Fu. Kalau melihat lo ini jadi apa ya? Solusi jangka panjang atau solusi jangka pendek buat Arsenal? Jangka Untuk pendek lah. Jangka pendek ya. Jangka pendek. Gue sebenarnya dibanding Boateng masih lebih sering ngelihat Hummels sebagai center back ya. Udah tua juga, Bang. Iya maksud, iya kan gue bilang, ya Boateng kan juga bukan yang pemain yang masih muda juga kan? Ya, masa jaya-jayanya udah lewat lah. Ya itu dia gitu loh. Tapi soalnya Boateng mau apa enggak itu nanti ya. Nif, Boateng bisa menjadi solusi lini belakang Arsenal nggak? Dari sisi kepemimpinan bisa. Bisa. Gitu. Karena kan Boateng ini pengalamannya lumayan panjang, gitu Oke. kan. Juara. Dia Juara. pemain bermental juara lah bisa kita bilang. Itu yang justru kan memang kalau secara psikologi atau kepribadian dibutuhkan disuntikan ke levelnya Arsenal sekarang. Bahkan kalau Boateng masuk ke ruang ganti akan lebih didengerin ketimbang Aubameyang menurut gua. Mungkin. Dia punya leadership yang oke. Dia orangnya nggak, kalau lu lihat kan nggak di luar lapangan, nggak aneh-aneh si Boateng ini. Family man, gue tahu dia tuh alasan dia nggak settle di City tuh gue tahu. Jadi istrinya nggak betah di Manchester. Oh iya, kayak lu ya family man. Istrinya nggak betah di Manchester, keluarganya nggak settle. Akhirnya dia minta izin untuk ya udah kayak nggak ini, dan itu membuktikan bahwasanya dia datang ke party tapi dia tahu batasannya gitu. Dan ini yang dibutuhkan oleh Arsenal, karena kan kalau lo lihat secara opsi nggak banyak, dan ketika dia bisa menjadi partnernya Gabriel Magalhaes, buat gue ini bakal flourish Magalhaes. Bisa dapetin inilah kematangan lah dari sisi Boateng. Cuman masalahnya kan dia udah tua gitu kan. Apakah dia bisa keep up dengan kecepatan Premier League? Kalau dari sisi permainan fisik Boateng gua rasa bukan bisa. pemain yang punya kecepatan. Lu lihat berapa kali dia dikadalin sama Messi waktu itu kan. Iya. Oh iya, kepleset jatuh Setuju. itu ya. Dan nanti takutnya ini yang gue takutkan dari sisi teknis, dia bisa menjadi Panathinaikos siapa sih? Papastapoulos berikutnya gitu kan. Papa Sokratis. Sokratis ya. Nah, Paulus. itulah Papastapoulos. Tapi justru dengan pengalamannya dia yang dulu tidak nyaman di City kemudian balik ke Jerman, apa yang bisa membuat lu yakin untuk pindah ke London yang nggak jauh beda juga kan, makanan segala macem gitu loh. Beda, Ntar Bos. ujung-ujungnya Nggak, istrinya maksud gua, protes juga. Makanan Inggris kan lu tahu sendiri. Kalau makanan mah ini tempat Ya, hiburan. oke lah, lu cari. Ya, ya Nggak ada apa adanya, cuman iyalah, Arundel. kalau di Manchester kan nggak ada apa-apa gitu kan. Di London kan emang lebih kosmopolitan. Cuma maksud gua ya kalau kemarin aja lu pindah gitu karena tidak nyaman di satu tempat tapi masih di negara yang sama, kenapa di usia yang lebih tua gitu ya lebih lu masih senior. mau ke situ gitu Iya, loh. lo mesti Alasan duit. ngerasain dulu lah tinggal di London. Enak ya? Enak banget, Bos. Oke. Kalau cuma itu alasan sih ya tergantung istrinya juga nanti kan. Bakal mau apa enggak? Tergantung juga Jerome Boateng mau Ya, nggak dia terima bisa Arsenal. milih gitu kan, dia mau tinggal di mana, tekniknya tinggal nunjuk gitu kan, semua ada di sana. Secara ya makanan mungkin jadi satu faktor, tapi kan bininya mungkin bisa masak lah ya. Kalau di Manchester sumpah busuk banget, gua nggak bohong. Oke. Nggak bohong, gua sebusuk itu. Nih gua lagi bangun tidur ya, mau ke kantor, hujan bos. Terus? Gua masuk mandi, terang. Gua keluar pakai baju, hujan lagi. Gua pakai sepatu, berhenti. Gua keluar, wah udah nggak hujan. nih. Gara-gara lu kali kesana. Gua nggak pakai boots gitu kan. Gua keluar, hujan Hujan. gede. Jadi enggak lah Manchester mah berat. Berat ya? Iya. Ya udahlah. Bang udah ke Manchester belum? Belum ya? Nggak kepengen, gue jujur gue. Ntar kan jebret mau berangkat bang. Oh ya alhamdulillah. Duit gue spend kemarin ke Mekah. Alhamdulillah subhanallah ya. Gue nggak kepengen terus Oke. terang aja gitu loh. Udah balik lagi nih soal Arsenal, tapi tergantung nanti ya apakah Arsenal bisa juara, apakah Jerome Boateng juga mau masuk ke Arsenal, kita lihat nanti. 13 masa depan Arsenal bersama Arteta bro. Arteta ini Udahlah, apalagi Arteta. dengan track record sampai saat ini. Bang lu masih belain Arteta, Ya. Bang? Masih lah, Masih dipertahanin bang. masih lah. Siapa tahu jadi kayak Ole kan. Jadi kan ada improvement. Ada yang tapi dibully-bully Ole lagi. improvement lo. Nomor 2 lo sekarang lo, Manchester United lo. Iya, Ayo tapi lo. Ya MU itu butuh harapannya juga trofi. Arteta begitu mungkin kata Bang Ya, Fuad. kalau Bang Fu udah ngomong udah Arteta perlu diselamatkan. Kalau lu?
Ya kalau gua apalagi yang perlu diselamatkan? Nggak ada Nggak ya? progres. Sejak Good Evening dipecat, sampai pindah ke Arteta, kagak ada yang maksud gue yang meningkat di Arsenal gitu loh. Berat sih Arteta dipertahankan. Nah, Iya. ganti aja lah ya. Berat. Cuma diganti pun dia mau diganti sama siapa? Nama-nama juga belum ada yang Lu kuat. boleh Condong. sebut lah, ntar ada keluar lagi Allegri segala Iya. macam bla bla bla. Belum kuat Ya nama-namanya. kan? Kemudian mereka tidak perform 6 bulan gitu Oke. ya. Orang-orang akan teriak lagi, akan begitu terus siklusnya. Iya. Tapi kan dibutuhin kan masa di luar 4 besar lagi. Lah, emang sekarang Sebuah squadnya pride juga lah. nggak bagus-bagus amat gitu loh. Iya, konsisten lah secara permainan, katanya ada progres tapi semalam jelek lagi. Katanya Koci kan kita lihat beberapa match terakhir Arsenal tuh menunjukkan permainan yang meningkat, yang bagus, tapi kalau kita lihat semalam ya gitu lah. Ya lu kalau nanya Koci lah, orang dia masih yakin Arsenal bisa ke Liga Champions itu ngadi-ngadi. nasionalis buta gitu. Iya, Nico, jangan- tapi namanya juga mimpi boleh kan Hanif? Yes. Nico lu jangan box dong, jangan kardus. Kok kardus? Kok nggak bahas MU semalam kan menang. Terus nanti kan nanti mau, lah. mau lawan Spurs ya, dibahas dong. Gak ada hubungannya, belum bahas MU, kardus nanti, sabar sayang. Sayang ya Allah. Sebelum bulan puasa. Ngomong-ngomong Niko, tapi sebelum lo bahas MU, kita kuis dulu dari G4. Oh, ada kuis? Tumben. Kuis dong. Temukan 3 perbedaan dari 2 gambar ini. Silakan. Ayo lo, apa bedanya? Bedanya satu di kiri, satu di kanan gitu. Wasitnya pakai kanan. Ada satu orang yang jalan hilang. di Oh itu belakang. tuh pemain kanan ada kakinya yang hilang tuh satu. Terus oh iya, aduh pusing gue. Pusing ya? Udah Terlalu biar jauh di-breaking aja soalnya. lah. Oke, ini Jebretin, nanti screen capture cara ya. jawabnya. Ada 2 tuh udah ketemu tuh. Nama, alamat email, Ah. terus jawaban. Ya, Itu oke. dia formatnya. Contoh, Contoh, ya. Hanif tidur di luar @gmail.com. Ya, contoh Hanif takut istri @yahoo.com. Tahu gua mau Iya, nyontohin. Lu tahu, misalnya Des. bang. Udah misalnya. dipotong. Misalnya. Oh bisa. Soalnya template contoh gue tuh udah tahu Nesa, panjilovnesa@gmail.com Iya. gitu kan. Kalau Niko emailnya apa Niko? Niko @gmail.com gitu ya. Oke lah, Niko sebelum kita lanjut ke MU, Oke, ngeri kita lihat nih. dulu ini Personal banget ada away days. Oh, away Semprot days. Bokir Boris. Semprot Kembali. Boris Bokir. Oh iya, udah ganti bang berarti. Kemarin masih begitu namanya. Lihat. Dan khususnya gue akan datengin yang namanya Boris Bokir. Lu kenapa sih bang? Gue hidup baik-baik, lu ributin kenapa? Ya, karena tau traffic gue lagi naik ya. Diomongin sama ibu-ibu gengnya lu. Apa? Kenapa? Abang ini kenapa? Ya masalah mau apa? Sama Maku. diundang ke acara stand up bola. Masa iya mau tiba-tiba main QQ? Tentu enggak lah. Jadi masalahnya apa kalaupun stand up? Jangan stand up. Kenapa rupanya? Jangan. Ini Mas. ternyata permasalahannya gue tahu. Apa? Yang satu Menurutmu udah nggak lucu. Terus stand up nggak mau, tapi masih kau sampai datang ke sini. Betul kan? Biar apa? Karena apa yang bisa aku bantu bang? Seorang udah. Oh lo bang, siapa? Udah iya banyak dulur banyak langsung gitu. Ente orang kayak ngerti oke lamun kieu mah, tapi langsung lamun kieu mah. Oke itu dia tadi, saksikan. Odes. Boris Bokir sudah ada di Jebret Media. Apakah ada prahara, ada drama? Kita pokoknya langsung aja saksikan di Jebret Media TV ya. Away day semprot Boris Bokir. Boris Bokir. Nih ya Allah, gue jadi co-host juga nih. Nah cakep udah bantuin gue ya. Oke lanjut aja nih langsung. Kita tadi sempat disentil sama Nesa ngomongin MU. Bang Pu, sebagai fans MU seberapa besar keyakinan lo menang lawan Spurs? Seri bang? Masa lu nggak pede bang? Kenapa sih lu mesti teriak kalau gua nggak pede? Iya. Gua bukan masalah nggak pede. Kalau nanti gua ngomong lain, orang bilang gua nggak objektif. Oke. Lah ini kan opini gua. Kenapa lo yakin itu seri bang? Bang, biasanya kan kemarin ini, fokus. Bang, optimis. Lah, lu tonton aja berapa kali gua bilang MU kadang-kadang nggak ini paling seri Iya. pertandingannya. Kalau gitu. ditanya Lu cek MU tuh, aja. Bang Fu tuh selalu merendah loh. Selalu merendah. Coba cek aja Oh, dia gitu. tahu taktiknya merendah. Lawan City untuk gua bilang menang. apa? Lawan City gua bilang apa di sini? Nah itu, Nah, kan, itu dia, abis bener. itu kan justru Nah, kalah itu kan kebalikannya. City. Karena kan emang saat itu keadaan emang City lagi jago, masa ntar gue dibilang gak objektif. Pakai- Gue ngomong yang bener diteriakin Oke. kan bangsat. Strategi merendah untuk meroket. Jadi kalau misalnya ini dia nggak mau jinx ceritanya. Iya, Enggak dong. Yang penting hasil Masalahnya United baru main dini hari tadi, Spurs tidak. Ya. Rashford tidak pulih 100%.
ditarik kemudian babak kedua. Gitu loh. Oke. Dan putaran pertama abis kalah 6-1 main di kandang walaupun Martial kena kartu merah. Oke. Jadi menurut gua bolanya nanti tuh 50-50. Balance, imbang ya. Iya. Karena kecapean doang, karena full tim lawan Lu main bola gak sih? Grandang. Main lah bang. Nah ya lu tahu dong kalau lu main abis main selisih 2 hari apalagi level Capek yang pasti. gitu. Nah, lu sendiri tahu. Nah, Itu lu kan sendiri bukan tadi- suatu hal yang orang mengadang-adang enggak gitu loh. Recovery itu kan penting apalagi mereka mainnya ke Spanyol. Terbang, ada waktu balik gitu. Tadi lu ngetawain Bang Fu, seri. Karena lu pasti yakin. Agak. Spurs bakal menang dong. Oh, gua harus yakin dong. Hah? Kan keyakinan gua adalah satu-satunya modal untuk gua bisa menang taruhan sama Justin. Emang masih Apalagi ada kesempatan buat 4 di besar. saat seperti ini tinggal keyakinan bosku yang harus dikedepankan. Loh. Saat-saat kayak gini harusnya lu lebih banyak doa. Weh, Nah, Keyakinan tidak membantu ikhtiar, apa-apa. bro. Iya dong. Kalau umat Tahajud. beragama sih yang kayak gini-gini dia pasti doa semoga peluang Spurs naik lebih besar gitu loh. Iya. Oke, ini kalau kita lihat susunan pemain kan Cuma MU kan Son masih agak belum timpang. main ya. Iya, Son, tapi tetap masih masuk daftar list sih. Tapi kalau lihat komposisi Daftar pemain list maksudnya nggak list cedera. kan itu daftar. Iya, maksudnya Gimana nggak bahasa cedera, Inggrisnya? nggak ada dalam cedera. Masih bisa main nanti ya, Oke. kemungkinan main lebih besar. Kalau lihat kondisi pemain MU kemarin capek, Makanya double check Pak, biar pasti. Lu kan sebagai Iya. e-commerce pasti double check juga Pak. Lu udah mulai stand up ya? Lu duluan deh. Nggak mau gua, Kita Papi mau Roman. stand up. Itu kalau sampai Coach Jasin nggak daftar, kita nggak daftar. Pelopor dia tuh ya. Gak apa-apa. sama kayak orang bilang nanti lu bukber bareng siapa? Oh gitu ya? Buka bareng. Kan lu bukber sama siapa gitu loh. Bukber di mana lu Bang? Ya itu dia lu bukber di mana gitu. Lanjut. Apa pertanyaannya? Lupa gue tadi. Itu tadi komposisi pemain kan MU udah kecapean. Ah. Ya, Son kemungkinan bakal masih bisa main. Ya. Melihat peluang Spurs sendiri gimana nih? Ya kalau Spurs ya peluangnya 50-50. Ini kan lawannya Man United bukan tim ngadi-ngadi. Even kalau sekarang ketemu tim papan bawah pun kalau lihat kan emang fighting spiritnya lagi gila-gilaan ya. Ntar dulu, ntar. Apalagi United yang secara poin itu belum aman untuk pasti ke Liga Champions. Karena kan ada 7 tim yang sekarang bersaing untuk bisa tiket ke Liga Champions. Spurs yang jangan dicoret dulu slotnya lah. cuma 3 Yes. gitu. Oke, ini dia nih. Nah kalau gue bilang ya pasti kan mainnya enggak, ini salah nih. Ini siapa yang bikin formasi? Tahan dulu, jangan diturunin. Gak pernah nonton Spurs ya lo ya? Ini Abrar nih gak pernah nonton. Mainnya ntar 4-4-2 Diamond. Oke. Gak ada itu 442 Diamond. Gak ada tuh, adanya cuma 4-4-2. Tahu lu gimana sih? Lu gimana? ngomong Diamond. Iya, mainnya 4-4-2 Mana Diamond. ada 4-4-2? Mau gue sebutin? Iya, coba. Naikin lagi. Yang benar bikin Naikin formasi. lagi, coba. Hugo Lloris, Serge Aurier bek kanan. Terus di tengahnya gue nggak mau Davinson Sanchez, mainnya jelek banget dua pertandingan terakhir. Jadi harapan gue tuh kalau nggak si Joe Rodon di ini nama Toby. Oke, Kiri Toby. Reguilon benar. Gelandang bertahan Højbjerg, ada Ndombele sama Lucas Moura dan satu lagi siapa sih? Aduh, kok gue lupa ya. Lo Celso. Lo Celso bisa atau satu Si lagi Lamela. Sissoko. Sissoko 4-4-2 Diamond. Strikernya si Kane sama yang satu lagi si Vinicius. Ya, 4-4-2 mainnya. Oke, Gitu 4-4-2 sekarang. Itu karena dalam hal ini kan nggak ada Son. Terus Mourinho kan setelah ngasih kepercayaan sama Bell dia sempat nurun lagi, sempat bagus terus sempat nurun lagi. Cadangin lagi. Cadangin lagi, nggak mau akhirnya main sisi dengan tidak adanya Son membuat skema counter attack-nya Mourinho dari sayap itu nggak bekerja dengan baik. Oke. Akhirnya ya sekarang mainnya 4-4-2. Sip. Gitu. Kalau dari sisi materi pemain sih imbang, cuman gue nggak yakin Spurs bisa menang convincing kayak di babak pertemuan pertama kan itu di luar prediksi Prediksi ya. banget Pasti menang nggak telak. seperti itulah gitu. Oke, kalau lihat kemarin komposisi Bang Fu apakah sama? Menurut lo gimana Bang MU Bang? Siapa pemain menurut lo yang diturunin? Kan Coba habis MU ada. UEFA, Bang. Menurut versi lu Mimin. deh, versi lu. Setuju gak nih Bang? Ini gue jadi co-host nih. Hendo apa Dea? Dari belakang Henderson. dulu. Dia nanti kipernya. Cuma kalau bisa jadi ini yang diturunkan, tapi kalau ini yang dia mainin lagi, ya alamat kayak lawan Brighton lu apa sebelumnya, lu duetin Pogba sama Fred. Lu lihat semalam pada saat McTominay main sama Pogba kan lebih aman dia main. Walaupun pada saat lawan Brighton Fred gak jelek-jelek amat ya, cuma untuk duel Fred lu dikeroyok sama Højbjerg sama Sissoko apalagi Ndombele ya. Iya. Kelar lu. Jadi bisa jadi emang ini yang diturunkan oleh.
Tapi ini akan bikin hidup United lebih susah saat itu gitu loh. Kalau dia mainin mungkin McTominay dengan Pogba atau McTominay dengan Fred, harusnya akan lebih stabil. Oke. Itu kalau untuk depan dia udah nggak punya opsi. Paling mungkin dia akan bikin kayak kemarin, dia akan taruh Rashford sebagai striker, Nanti lawan Granada kemarin. Greenwood di kanan, dia taruh Danny James di kiri dan Fernandes tetap di situ gitu loh. Oke. Nah, McTominay Pogba itu lebih bikin stabil lah. McTominay Pogba. Itu kalau ya kan ntar ada leg kedua ada 3 pemain yang menurut gue mungkin absen ya. 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 Ya itu blessing in disguise. Lu tahu dong, terkadang beberapa pemain bola itu udah berhitung kan. Gue udah punya kartu kuning, misalnya kalau di PL 4, kartu kuning kelima ini gue kena minggu depan gue lawan siapa, gue akan absen. Jadi gue either disimpan atau lebih hati-hati. Pun dengan kemarin United, dini hari tadi United pada saat lawan Granada. Dengan 3 pemain tadi udah pernah kena kartu dan mereka tahu 1 kartu kuning lagi akan buat mereka absen di perempat final leg kedua gitu ya, ya mendingan gue ambil itu. Dengan asumsi emang lu harus menang yakin di Granada. Kenapa? Karena kalau mereka kemarin bersih dari kartu kuning, kemudian menangnya juga tidak terlalu convincing, sehingga lu harus main mati-matian di Old Trafford, taruhan lu ada lu akan tidak main di semifinal. Nah, atau kartu bahkan kuning, final gitu loh. Semifinal lah dulu gitu. Kan akan lebih susah. Yes. Jadi menurut gua dini hari tadi itu memang udah ngincer aja. Sebelum kena kartu ini kan Shaw juga udah bikin pelanggaran yang harusnya kena kartu. Pun dengan si McTominay. Kan dia udah bikin pelanggaran yang harusnya udah kena kartu gitu loh. Jadi menurut gua kalau ngelihat dari trennya itu gua rasa emang mereka sengaja aja gitu loh. Berarti memang setelah itu golnya tuh kan lama munculnya gitu loh. Kalau itu gol dulu datang lebih cepat ya akan lebih tenang udah mainnya. Itu tuh Lindelof golnya tuh mirip umpannya Toni Kroos kasih Vinicius Junior tuh, mirip-mirip. Itu gua nge-tweet. Iya, kan? Karena Cakep banget sebelumnya kan dan berapa kali DP kan gua bilang salah satu pemain yang paling gua suka tuh ya Kroos gitu loh. Karena nggak banyak tingkah, simple gitu mainnya gitu ya. Di luar lapangan juga kayaknya lu nggak akan ngeliat lah dia ganti rambut segala. Bahkan sepatunya aja tuh udah berapa tahun dia pakai nggak ganti-ganti katanya. Oke. Iya kan, Yes. sepatunya Kroos gitu loh. Jadi gua nge-tweet gua bilang siapa yang butuh Kroos kalau kita ada Lindelof, terus ada yang nimpalin terus kan gua kaget. Jangan kaget bang, seperti itu Kacau loh ya, bang. gitu. Tapi gini bang, kalau ngelihat pertandingannya MU di Premier League ada berapa yang besar? Sorry, ya? dan Lindelof bukan sekali 2 kali lo bikin umpan begitu ke Rashford. Ada Lupa beberapa gue. kali. Ya semalam Cuma sih takjub gue. yang begitu ada yang sedikit lebih rendah, Ya. yang Rashford juga terima begitu tuh ada 2-3 kali sebelumnya dia bikin. Oke, lihat nanti apakah di leg kedua bisa ngirim umpan seperti itu lagi ya. Pasangannya pasti bukan Nggak Maguire. perlu lah, nggak perlu harus selalu Nggak usah diduplikasi sering-sering. gitu loh. Iya. Iya. Tapi Ntar gini, dibeli sama Madrid. Ya, kan ngelihat pertandingan MU di Premier League ada beberapa lawan tim besar, Spurs, Leicester, ada satu lagi siapa gitu kan, Liverpool. Terus dengan kondisi ini kalau lihat kemarin, full tim banget nih MU lawan Granada. Berarti Ole itu sudah memfokuskan dan meraih trofi menurut gua ya. Full tim dari mana? Full tim lah bang. Daniel James kan bukan full Ya, team. yang melihat kita lihat bukan available-nya inti. lah ya. Kalau lihat Cavani kemarin habis cedera nggak bagus banget di lini Ya depan. gue Bang. tanya dulu deh, lu bilang full tim. Sekarang gue tanya sama lu. Di posisi back, main di perempat final Liga Eropa, siapa yang mau lu turunkan selain 4 tadi? Ya itu doang yang available bang. Nah ya udah. Ya udah. Ya, pertanyaan bego kan jadinya kayak gitu. Yaudah, Di gini aja. gelandang. Di gelandang oke dia merotasi kan antara Pogba atau McTominay. Lu kan lu punya opsi. Dan 3 orang ini menit mainnya hampir sama loh. Gak bisa lu bilang mana yang lebih inti. Menit main Fred, McTominay, Pogba banyak absen kan karena cedera. Iya. Tapi menurut gue itu inti loh bang. Lah iya, Ya, sama ya. aja ntar dipasang Fred juga lu akan bilang Fred inti. Enggak, menurut gue Fred nggak inti. Lu gimana sih Fred bro? nggak inti. Nanti kalau gue bilang lu Pogba, McTominay baru Lo inti. hitung menit bermainnya Iya, musim itu tadi ini. barusan gue bilang, Fred Fred lebih banyak menit bermain Salah dibandingin. satu yang paling tinggi menit bermainnya di Man United musim ini, bosku. Iya. Menurut gue boleh dong. Lah gimana menurut lu itu kan lu udah menafikan statistik, menafikan fakta. Udah, intinya nanti Ole sempat bilang trofi itu bukan utama, iya kan? Kemudian melihat jadwalnya Premier League seperti itu, realistis nggak Ole sekarang mengejar trofi yang sempat dia bilang nggak mau? Lu tahu dari mana dia? Sempat bilang bang, Gini. Februari. Nah itulah kan makanya gue kadang bingung. Ntar kalau gue bilang lu kardus sulit gitu loh. Masa lu telan mentah-mentah apa yang dikatakan seorang pelatih di surat kabar? Lu tau nggak sebelum kemarin tanding itu ada video bocor. Oke. Yang Ole bilang, pokoknya dia suruh 2 kipernya senyum pada saat pemanasan. Karena ada akan ribut nih di press conference kalau lu berdua nggak senyum. Oke. Itu video yang menurut gua sengaja di-leak.
Karena ini orang udah main games gitu loh. Paham gak lo? Kan sekarang isunya mau Diano apa De Gea. Kan itu isunya. Rame nih digoreng sama media. Oke. Ya kan? Nah, Ole bikin begitu kan supaya orang, oh ya, nggak ada apa-apa kok antara dua kiper. Jadi kenapa lu yang Ole bilang A, mentah-mentah lu telan gitu loh. Ya, gue sendiri nggak nelan mentah-mentah sih. Kalau dia bilang trofi nggak penting kan, makanya kadang susah ya. Itu kan terkadang cara untuk menurunkan pressure. Lu cek aja, City ada bilang nggak Pep akan juara musim ini? Nggak ada. Nah, Next match. sih, Itu Fokus selalu. setiap nah pertandingan itu adalah dia final. makanya nanti kalau gue bilang pertanyaan lu itu kardus, salah kan jadinya. Jadi emang tuh salah satu yang disampaikan oleh Bang Fu benar. Di beberapa press conference pertandingan, salah satu fokus dari wartawan itu adalah nanya Kiper. ke Ole siapa kiper nomor 1 Dan itu lu ganggu sekarang. sama dia. Dia Dan bilang, semua mantan pemain pandit itu memberikan tekanan ke Ole, terutama Iyalah. Rio Ferdinand. Rio Ferdinand bilang, Dan Henderson udah. Rio Ferdinand bilang gini, karena kan jawaban Ole kedua-duanya adalah kiper nomor Kiper 1 utama saya. dan emang nggak ada sebenarnya. Nah. Oke. Dalam satu tim harus ada kiper nomor 1, satunya backup gitu loh. Diberikanlah tekanan oleh beberapa pandit, antara lain Rio Ferdinand bilang itu nggak works. Iyalah. Lo bilang nggak ada yang pernah bekerja dua kiper nomor 1 di tim yang sama. Kan kayak tadi gitu. gue bilang nggak akan ada. Nggak Tetap akan ada ada. satu yang nomor 1, satu backup. Mau nggak mau kayak kemarin Romero, dia terima tuh nasibnya sebagai Iya. backup. Oke. De Gea yang nomor 1. Padahal secara kualitas Romero juga nggak jelek, walaupun mungkin sedikit di bawah oke De Gea, banget itu. gitu loh. Jadi kalau kayak tadi lu bilang Ole nggak ngejar trofi, ya itu kan bisa jadi psikologis untuk menurunkan tekanan ke anak-anaknya gitu loh. Ini kan kompetisi yang masih ada beberapa pertandingan, yang nggak bisa lu ya kayak tadi gue bilang deh, gue tanya sama Hanif, pernah nggak Pep bilang City akan juara musim ini? Segitu jauh gapnya udah sama United, sampai 14 poin sekarang. Ya intinya kan menurut gue M itu butuh trofi. Walaupun terlepas dari Semua postingan. tim butuh trofi. Makanya fokus di Europa League aja, ngelepasin. Zinchenko, tahu kan lu Zinchenko? Iya. Dia ngasih statement tentang peluang City meraih quadruple. Dia omelin sama press con- Guardiola. Dia omelin. Dijewer bosku. Padahal itu kan maksudnya level confidence-nya tinggi. Tinggi. Nggak salah, bener, iya, bagus Makanya kan gue bilang tadi sama lu, ada sisi psikologis yang memang pelatih lebih tahu, bahkan ya mungkin Takut kayak- blunder kali, beban mental buat pelatih. itu kan lu pinter. Iya, kan gue ngoper ke lu sebagai fans MU dengan Jadi kondisi co-host. seperti Lah, ini. kan tadi gua udah jelasin dengan baik-baik. Gua Cukup. bilang dari mana gitu loh. Itu kan bisa jadi teknik orang untuk memindahkan tekanan. Beberapa pelatih juga yang pada saat pemainnya bermain jelek, walaupun obviously itu main-main jelek, yang dia bilang enggak ini salah tim segala macam bla bla bla. Oke. Itu kan untuk memindahkan ke tekanan supaya tidak terlalu mendapat pressure pemain tersebut misalnya gitu loh. Nah, Kayak tadi lu bilang diturunkan pemain inti. Pada saat gue balikin, di back lu mau turunin siapa? Oh iya benar. Di gelandang, gue sama Hanif aja udah tahu, lu cek. Makanya kalau dibilang kardus ya lu harus terima lah, orang jelas-jelas mainin Fred lebih banyak. Tapi gue nggak setuju bang kalau lu bilang sebenarnya United sama Spurs sekarang tuh nggak lebih diunggulkan. Oh iya, United lebih diunggulkan saat ini jelas karena Terutama sebenarnya gini bang, gue ngeliatnya justru dari sisi motivasi. Pertemuan pertama kan lu dibantai. Jadi ada sisi lu Beda pengen cerita revenge itu. kan. Iya. Oh iya jelas. Jadi dalam artian pasti secara motivasi United lebih double ketimbang Spurs betul. gitu. Dan Dari sisi motivasi iya. nggak ada cedera berarti juga kan di Nggak ada. di tim Rashford lo. kan juga belum Ya. 100% fit gitu loh. Greenwood udah nyetak gol lagi. Tapi berapa peluang kadang yang dia sia-siakan. Ya Tapi kan? menurut gua secara materi pemain lo udah kembali. Oh jelas, dari inilah. sisi materi pemain, menurut gua sama gua sepakat bahwa United sedikit di atas Spurs. Diunggulkan. Terutama kalau Spurs punya faktor di Harry Kane, Ya. United punya Bruno, Ya. kan? Betul. Tapi di sisa kompetisi yang masih ada 8 pertandingan, lu benar-benar butuh fokus gitu ya. Apalagi kayak tadi gue bilang, lu capek, nih baru balik segala macam. Lu harus sedikit memanage ekspektasi lu sebagai fans kalau gua ya. Iya. Ya, tapi kalau nanti bahkan gue bilang, dan ini Mourinho yang dihadapi. Iya. Bukan pelatih yang let's say Shane Dyche atau you name it lah gitu. Ini orang yang licin gitu ya, yang bisa menghalalkan segala cara. Mungkin bisa jadi dia main benar-benar parkir bus nanti lawan United. Possible. Berharap counter attack. Bisa benar-benar dia Belum taruh tentu juga. Dombele, dia taruh Sissoko, dia taruh siapa? Højbjerg. Højbjerg. Mungkin dia mainin Herwings kalau dia lagi mau habis-habisan bertahan. Mengorbankan Lucas Moura ataupun siapa atau lagi tadi? Vinicius. Ya. Iya kan? Karena gua rasa Vinicius mungkin gak akan main nih.
Terlalu besar dini. pertaruhannya dia naruh Vinicius di pertandingan Nanti lawan lah itu. United. Tapi 2 pertandingan terakhir dia merubah skema itu Bang. Dengan skema 4-4-2 diamond dia harus main 2 striker. Iya, karena Permasalahannya namanya itu. 4-4-2, lu main Iya. pakai 2 striker dong. Iya. Atau kan kan? strikernya Vinicius. Tapi kan 4-4-2 dia terakhir kan dia berhadapan dengan tim yang secara kualitas di bawah dia. Iya. Berani Iya lah kan? menggunakan Vinicius Gitu loh. berani. Nah sekarang ya lu tahu sendiri, kekuatan terbaik United adalah counter attack. Kalau lu main 4-4-2, lu berani main terbuka, Riskan, bro. lu udah tahu resikonya seperti apa. Jadi feeling gua mungkin Vinicius nggak akan main. Bisa jadi Harry Winks dia mainin. Atau Bisa mungkin jadi. dia akan mainin Lamela. Kalau menurut Bang Fu tadi seri menurut lo tetap ya Spurs menang atau seri juga? Ya gue pengennya kalau ditanya ya Spurs menang lah gitu. Ya udah Kalau lah. ditanya mah jangan di ini, tapi Ya kalau ditanya, ya kalau benar ditanya dong. iya sama kayak Bang Fu. Kalau ditanya gua sih pengen United menang. United Cuma menang masalahnya pasti. Ada faktor yang kayak tadi gue bilang, kelelahan yang nggak bisa lu tepikan gitu loh. Tapi Terus kalau- striker lu yang masih belum firm nih, siapa yang mau lu taruh nanti? Lu lihat Cavani berapa pertandingan Waduh. setelah cedera tidak punya kontribusi. Betul. Ada Terakhir tapi menang. minim. Gitu loh. Lu taruh Rashford in his good day, tapi satu yang gue suka dari Riskan Rashford 2 banget itu. pertandingan terakhir adalah dia mulai mengurangi, kalau gue bilang ya, egonya sebagai atau ego atau mungkin keinginan jadi superstar lah. 2 golnya terakhir tuh banyakan placing. Gol lawan Brighton, lu boleh Iya. cek kompilasi gol-golnya Rashford. Seberapa sering dia melakukan tindakan seperti itu. Itu sih Martial yang biasa begitu. Placing ke tiang jauh, placing ke tiang jauh gitu. Biasanya Rashford tuh dihajar sama dia. Tapi lawan Brighton kemarin dia kasih placing ke tiang jauh. Pun lawan si Granada kemarin, nggak dihajar bolanya sama dia. Placing. Dia cari kolong Cara celah. kiper loh. Iya. Nggak sulit kejangkau itu. Iya, gitu. Placing Jadi, banget itu. Nah, itu yang gue pikir mungkin ada perubahan di ini orang gitu loh, mulai bisa lebih menekan ego gitu ya. Tapi balik lagi kan belum ada satupun striker yang sangat firm di United saat ini. United lebih diunggulin Nico di pertandingan ini. Udah ketebak benar ya. Ya kalau Seri gua nih harus, sepertinya kalau nih. gua harus objektif United menang. United menang. Iya. Oke, kita lihat nanti ya. Ini ada Nobra nggak, Min? Belum tahu, MU Spurs belum ada kepastian dari Mimin nih apakah ada Nobra, tapi yang jelas selain MU kita akan bahas juga La Liga. Singgung sedikit nih. Ini El Clasico Madrid versus Barcelona. Apakah kalau Barcelona menang Messi akan menjadi penentu di sini? Persembahan terakhir, detik-detik terakhir menjelang pensiun tanpa Varane, tanpa Ramos, Barca digulkan. Enggak lah, Messi masih bisa main setahun 2 tahun lagi. Ya mungkin Bang. Dengan pertandingan ini aja fokus. Messi jadi pembeda nggak? Lah mau di setiap pertandingan Barcelona manapun juga selalu Messi jadi pembedanya keseringan. Gimana sih pertanyaan lo? Kan gue bingung jadinya. Gini dah Bang, gue yang ngasih pertanyaan Bang. Nah, silakan bantu gua. Poin kan tipis. Iya. Sama Ya. Atletico. Beda sama Atletico, ini kalau menang sisa 1. Nanti bakal ketemu kan. Kalau menang justru El Clasico Barca dulu, naik baru ke Atletico naik. ini Iya. ya, urutan 1. Iya, ini kan main duluan berarti Main kan. dulu ya. Iya. Nanti Atletico ngintip nih. Sebenarnya kan sisa 1 nih, gitu Iya, kan iya, Barca poinnya. masih punya Dan sisa Barca masih akan ketemu Atletico. Betul. Ini kan bener-bener kejar-kejaran siapa yang bakal overlap dan Three yang horse race ini seru sih sebenarnya. Gitu maksud gua. Lu lihat kan main Madrid lawan Liverpool. kemarin. Bukan di Liga Champions. Oh iya di Liverpool. Iya, Liverpool, sorry. ini. Maaf. Udah kepenuhan, Iya. Anak e-commerce, maaf. Iya. Jadi kan lu lihat kemarin kan efektif banget kan. Dia nggak berusaha untuk lebih mendominasi, tapi ketika serangan dilepaskan, decisive. Itu gue bahas sama Bang Binder tuh kemarin. Iya. Bahwa Madrid emang secara tim bermain selalu lebih kolektif dan emang lebih pintar. Dan benar yang dia cecer kan 2 sisi back sayap Liverpool. Mati udah tuh. Sekarang gue ngerasa ini playnya bisa diulang Bang. Kenapa? Karena kan sekarang Barcelona main 3 back. Iya. Main 3 back, di kanan tuh kan Serginho Dest yang Yang benar-benar lebih sering kencang, overlap. lebih agresivitasnya lebih tinggi lah Betul. gitu loh. Nah ini kan ada Vinicius yang playnya tuh kemarin kebetulan Trent Alexander-Arnold yang Ya, obok-obok. disasak di Iya. situ kan di sisi Mati situ. di situ. Nah menurut gua ada peluang play yang sama karena menurut gua di sisi kanannya tuh Mingueza kan si Barcelona belum tahu, tiga back sejajarnya tuh kan Mingueza, si De Jong sama Langley. Ya. Gitu di kanannya tuh ada si Mingueza sama si Serginho Dest. Nah menurut gua ada peluang buat Vinicius obok-obok. Karena justru dengan 3 back Barca lebih stabil kalau untuk kayak gitu. Secara- Kemarin Liverpool kenapa Ini nih. itu yang udah kita bahas sama Bang Binder itu hari Selasa kalau gue nggak Iya. salah, ya karena agresivitas 2 back ini lu ngelihat 2 center backnya siapa gitu loh. Nah dengan 3 center back ruang di depan kiper itu lebih penuh. Kalaupun Des ketinggalan gitu ya, dia masih ada si
Mingueza sama De Jong yang mesti lu lewatin kasarnya. Masih ada 2 pemain lagi gitu loh yang bisa ngisi posisi. Sementara kemarin Liverpool lewat 1 tuh sisi kanan center back cuma 1 hitungannya gitu. Jadi kalau lu bilang sistem of play-nya bisa dipakai apa enggak, bisa copy paste apa enggak? Ya bisa sih bisa aja, tapi it works apa enggak? Gua rasa Zidane pasti udah berhitung lah, apalagi ngelihat 4 pertandingan terakhir Barca pada saat dia pakai 3 center back yang lebih stabil, gua rasa enggak. Kalau De Jong ditaruh di tengah, gue rasa habis sama Benzema. Enggak, Belum tentu, Bro. Habis sama Belum Benzema. tentu. Enggak, diketarik dia nih, Ya, Cok. kepancing lah ya. Ketarik nah, itu Benzema. dia, makanya dengan 3 back, kalaupun dia yang ketarik, lu masih punya 2 yang cover. Karena secara pergerakan tanpa bola, lu lihat deh. Oh, Benzema lawan sangat- Liverpool, Benzema luar biasa. Dan De Jong masih dalam adaptasi pergantian posisi. Oke. Ketika dia ditaruh sebagai ball playing defender, gue ngerasa dia ada kemungkinan besar sangat kepancing keluar dengan pergerakannya Benzema. Atau bisa jadi justru dia yang akan menjadi orang terakhir yang akan mengikuti striker Madrid nanti adalah Mingueza atau si Langley Ya. gitu loh. Dia akan menjadi orang terakhir commandingnya nanti di lini pertahanan Barcelona menurut gua. Gue sih lebih sedikit kalau dari gaya bermain, sekarang Barcelona udah ganti formasi, gue lebih sedikit Mengunggulkan Barcelona. Madrid gue. Oh, Madrid. Madrid gue. Tanpa Ramos, tanpa Varane, tetap Sama berapa ini? Ramos sama Varane. Lo juga sama, Bang? Madrid gua. Sama ya? Tipis. Prediksi udah kejawab semua? Tipis gua Yes. Madrid. Tipis untuk Madrid. Tipis Madrid. Hanif juga masih pegang Madrid. Sekarang kita panggil Nesa. Selagi 3 gelandangnya bermain sangat bagus, Old guards-nya Casemiro, Toni Kroos sama itu Modric. masih belum ada obat lah. Kalau gue bilang Iya. trio gelandang masih yang terbaik. Nih 5 kalau- musim terakhir mungkin. Kalau kita lihat pertarungan di Serie A, di La Liga, siapa yang bakal juara nih, Bang? Beda poinnya tipis-tipis nih. Gue masih Atletico gue. Masih Gua Atletico. Madrid. Madrid. Oke lah, gue Barca aja. Oke, Ya Nesa. tapi penentuannya besok sih. Iya, kita lihat. Menurut gua ya. Atletico Kalau tuh- Barcelona menang peluangnya akan lebih besar. Kan gue udah bilang formatnya tuh email ya, panjilovenesa@gmail.com. Nama Panji, alamat email panjilovenesa@gmail.com sama jawaban. Tadi. Siap. Ini Panji mana sih, Nes? Panji nggak tahu Panji mana. Itu yang buat bikin mie kali bang. Panci itu. Oh iya. Oh, gitu. Yang gini bukan. Bang, kode-kode Bukan. dulu. Bang, dia bang, bentar lagi bang mulai Iya, ngasih iya, iya. lempar-lempar Jadi mau jokes inspirasi. bang. Oh belum ya stand up kira udah mulai sekarang. Tepung kali Panji. Nggak tahu, kan? Panji. Ah. Ya. Bentar lagi Itu mau tulisan. sholat, mau Iya. puasa, kita sholat pakai panci. Hah? Apa sih? Kurang. Peci. Oh, peci ya. Agak jauh ya, Tolong Say. dong diingetin. Oke, kita dulu jawaban Puspa. Itu tuh yang sering di Taman Lawang. Itu banci, biji. Panci. Udah gimana kalau kita stand up besok ya, Bang? Jawaban Ini ya. Oke, ini dia hancur. perbedaannya 3. Yaitu 1. Tengah. Oh, iya benar. 2. Tuh. Oh, Ban Tiga. kapten. Kaki. Orang Ini sih emang harus di capture terus di Iya, jauh soalnya. Orang di apa pemain ini juga kan? 1, Iya. 2, 3. Jauh udah habis. Udah habis. Kurang kreatif nih si Abrar bikin kuis. Harusnya tuh dia botaknya Kilini dia iniin tutup Kasih rambut. Itu lagi satu lagi kasih rambut lo lingkarin. Iya benar-benar. Lu bikin 3 perbedaan hijau aja kalau itu 1 lu kasih rambut udah. Bentar, ilmunya belum nyampe, harus masuk e-commerce kayaknya. Fit ini mana kok nggak ada lagi? Ntar lagi tayang. Minggu ini tayangnya, Bro. Lagi diedit sama Soalnya beberapa temen gue yang nonton tuh udah kangen katanya melihat kangen apa? Kangen Olahraga ya? Iya, pasti kangen sama Pergerakan. ini. tips dari Kabel. KB ya. Kalau tips dari lu sih kayaknya nggak terlalu berfaedah gitu. Jangan-jangan lo yang kangen. Enggak ya? Closing, oke. Terima kasih Jebretin semuanya. Pokoknya Thank nanti you. yang menang akan dihubungi by Ya. email. Have a nice weekend dan Thank you. selamat menyambut Bye-bye. bulan puasa. Dikata mana kalah kopi kali pada ngobrol di sini. Masa sekarang mau Piala Menpora komen-komen dibilang tolol, dibilang gak mikir. Gua kalau baperan viralnya udah dari tahun 2013. Penonton tuh suka ngelempar pemain pakai benda-benda yang nggak masuk di akal. Aku pernah dilempar botol, pernah dilempar batu, pernah dilempar rempah-rempah. Kalau yang itu enggak. Kalau yang itu hanya demi lucu aja, bro. Kalau main sama gue dia nggak pernah penanya ngesut gue ke gawang gitu. Bener, gue tunggu ini Bang Valen mana sih nggak pernah ngesut gitu. Gue curiganya kenapa Bang Valen gak mau ngesut karena takut kalau gue tepak terus gue omongin.
Tapi gue penasaran dah kenapa orang pada ngomong Udelnesa. Gue berapa kali ketemu di sini gak pernah ngeliat udel. Bukannya pengen lihat, tapi maksud gue Penasaran. Orang-orang